Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir pastinya di Tribun Bisnis Forum seri ke-24. Dan tentunya pada sore hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita akan mengulas lebih detail gitu ya terkait emas, di mana tentunya kalau kita bicara emas tentunya ibu-ibu pada merapat karena kita akan membahas soal investasi emas dan kebetulan di sini sudah hadir narasumber kita ya secara virtual pastinya, mengingat sekarang juga karena masih pandemi COVID-19 kita juga tentunya melakukan diskusinya secara virtual. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Arman ya, Pak Pri Armanto sudah menyempatkan, sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kita di sini. Dan Tribuners di rumah juga sepertinya sudah sedari tadi menantikan obrolan kita. Kenapa? Karena ini kita akan bahas terkait emas Pak Arman. Ini sepertinya menjadi apa ya, ibu-ibu ya kan yang doyan belanja, mungkin yang doyan investasi, ini jadi buruannya mereka. Dan kebetulan tema kita pada episode kali ini adalah ayo beli karena harga emas lagi turun. Benar ya Pak ya? Harga Benar. emas lagi turun. Ha. Dan buat Tribuners di rumah mungkin ketika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, mungkin boleh langsung komen di live chat YouTube kita ataupun di Facebook Tribun Timur. Nanti kita akan bacakan dan mungkin juga ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Arman. Nanti juga kita akan bacakan. Baik, Pak Arman, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, itu backgroundnya keren ya Pak ya. Itu kampung saya tuh di Goa, Goa. Jembatan Kembar. Nah, Pak Arman, ini kalau hari ini harga emas lagi turun, saya juga perhatikan beberapa hari terakhir ini kalau Pak Arman share itu di WhatsApp biasanya memang ada penurunan setiap harinya ya Pak ya. Turunnya 2.000 kah, 4.000 kah, tetapi kan kalau kita ingin beli banyak itu penting sekali karena tentunya kalau belinya kayak 500 gram kan kalau turun 2.000 per gramnya kan lumayan gitu Pak ya. Sekilo kan lumayan tuh kalau sekilo. Benar. Makanya dipantau dan sebenarnya juga ibu-ibu atau mungkin di luar sana yang ingin investasi bahkan mungkin anak muda juga tongkrong itu sosmednya entah benar nggak ya ini logam mulia turun lagi atau seperti apa. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kita langsung tanyakan kepada Pak Arman nih, situasi terkini lah, kondisi terkini harga emas per hari ini mungkin Pak turunnya jadi berapa nih? Ya, dibandingkan dengan hari kemarin ya, untuk Iya harga betul, hari ini dibanding hari turun sebelumnya. sebanyak Rp2.000 per 1 gramnya ya. Oke. Di harga 977.000. Dan ini merupakan harga terendah di bulan November ini ya, 977. Oh, ini harga terendah ya? Iya. Sementara harga tertinggi itu ada di 1.064.000 di tanggal 8 Agustus 2020. Tapi Itu jangan di bandingkan dengan November. harga awal tahun, masih ada kenaikan di atas 10%. Itu dari Kan Januari bisa ya Pak? sampai 15% lah. Kalau yang Itu dari sempat Januari. membeli di awal tahun, iya. Di Januari, iya. Sekitar 760 ya. Oh masih 760. Sebenarnya kalau kita lihat puncaknya itu dia seiring dengan pandemi COVID Pak. Pas COVID mulai Iya. naik-naik, harganya juga wah Sebenarnya langsung melambung. mulai naiknya itu awal akhir. Cuma posisinya karena digoncang dengan virus corona, kita beberapa transaksi kan hampir libur sebulan itu, cuma melayani lewat WA ya. Nah, secara penjualan kami juga terganggu di bulan April. Mungkin terendah semenjak butik Makassar ini berdiri, kita jualan cuma 6 kilo. Tapi alhamdulillah setelah normal lagi itu di bulan Juli, karena kami sudah mulai ini normal, ada kebijakan dari kami tetap harus profit, tapi dengan menjaga kesehatan. Jadi kami kerjanya dibagi selang-seling ya.
WFO, WFA. Tapi kami transaksi walaupun di rumah, kami transaksi untuk melayani customer kami. Alhamdulillah di Agustus puncaknya penjualan kami itu di 20,800 gram booking tertinggi semenjak butik ini. Berapa Pak di Agustus? 20 juta, 20 kilo. Wow. Itu tertinggi sepanjang ini ya, COVID Iya, atau semenjak butik Antam wow. berdiri. Itu khusus di Makassar ya Pak? Ya benar-benar tinggi sekali 2015. ternyata. Khusus besar. Iya, akhir ini animo masyarakat Makassar atau sosial, khususnya Makassar ya, itu kami peningkatan nih customer-nya itu sangat signifikan. Kami sebulan biasa paling banyak itu cuma 120. Di semenjak bulan Juli itu kenaikannya luar biasa. Di bulan Juli 230, Agustus 400 orang nih customer. Mungkin karena isu resesi ya. Iya, jadi benar. masyarakat Kemarin lebih mengamankan uangnya ke yang lebih aman, lebih safe itu kan ada di emas. Gitu. Tapi Pak itu kalau kita lihat ini kan ternyata di awal Maret ke April itu kan terjadi penurunan yang luar biasa ya. Apalagi juga karena pandemi COVID-19 akhirnya tidak butik tutup gitu Pak ya. Butik tutup untuk tokonya tapi hanya melayani lewat online. Dan di situ terjadi penjualan yang sangat rendah ya Pak ya, hanya 6 kilo di satu tahun itu. Itu biasanya idealnya berapa Pak? Normalnya sebenarnya sebelum ada COVID normalnya, bulan berapa? Kalau ambil rata-rata penjualan tahun kemarin ya, tahun 2019 itu kami rata-ratanya itu ada di 12,5 Mbak. Terus tiba-tiba turun jadi 6 kilo berarti memang 50%. 50% ya Pak? Iya, teman juga karena di Jakarta juga kan PSBB-nya lebih ketat, jadi teman-teman di produksi juga sangat terganggu. Untung ada kebijakan dari pemerintah pusat dan Kementerian BUMN ya sebagai leader dalam menerapkan new normal yang mau nggak mau kami semaksimal mungkin. Oh artinya memang di April itu Pak yang sebulan penuh itu bukan karena pembelian yang kurang ya, tetapi memang produknya memang kurang juga yang dikirim sebagian, tapi sebenarnya karena kami tutup kan berapa 2 minggu itulah isu pertama di Makassar kita itu kan yang Raja Wali kemarin itu ya, sementara kantor kami dekat. Iya benar. Isu-isu ya. Iya. Kan puncaknya itu juga di April ya Pak ya, ternyata sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Tetapi Pak kalau kita bandingkan di April 2019 itu berapa di penjualan rata-ratanya? April 2019 kita 10 kilo lebih lah Mbak. 10 kilo ya? 10 kilo, iya. Cuman kalau secara rata-rata di tahun 2019 kita tuh di 12,5 karena target kami di butik Makassar itu 150 kilo. Alhamdulillah kita capai di 150. Capek gitu ya. Tapi ya, tahun ini kami targetnya di 180 kilo. Posisinya sekarang Pak? Alhamdulillah dikit lagi udah capai. Dikit lagi ya. Iya. Karena animo masyarakat Sulsel untuk investasi ke emas kayaknya memang udah kelihatan. Benar. Nah, oke. Itu kalau kita lihat dari bulan ke bulan kan, kemudian tadi April turun, kemudian Mei masih apa ya, mungkin belum terlalu ada peningkatan signifikan, tapi kemudian karena pemerintah menerapkan, maksudnya sudah ada pelonggaran, sudah ada era kebiasaan baru, kemudian Juli Agustus itu mulai naik kembali dan di Agustus tadi penjualannya tembus sampai 20 kilo lebih. 20 kilo ya. Itu karena isu resesi tadi ya Pak? Bisa jadi karena isu resesi. Karena PDB Indonesia kan udah dipublish tuh. Iya benar. Yang di 2 kali berturut-turut kan udah minus itu. Jadi bisa jadi masyarakat panik atau gimana ya. Tapi harapannya sih tujuannya investasi karena emas itu jangka panjang. Benar. Apalagi emas kan kita tahu harganya pasti
makin naik gitu Pak ya. Nah, ya, Kalaupun semenjak zaman turun Nabi juga lah. tidak tidak terlalu drastis lah. Nah Pak itu melihat situasi itu mungkin yang kemarin yang pas di April kita balik lagi, itu caranya Antam Makassar sendiri untuk bisa survive menawarkan produknya itu seperti apa? Apakah benar-benar kayak di sosmed itu benar-benar digenjot atau broadcast ke customer loyalnya atau seperti apa, Pak? Ya kami sih ada beberapa kegiatan ya terkait dengan di sosmed itu kami punya tim di Jakarta namanya marketing communication-nya. Itu lebih arah ke multimedia ya, ke media sosial. Sementara kami yang pion-pionnya di sini ya minimal dari informasi. Ya sekarang kan sangat mudah menyebarkan informasi itu melalui WA. Kadang kami pakai cara-cara klasik untuk menjangkau teman-teman di wilayah pinggiran Makassar menggunakan brosur. Terus dari mulut ke mulut, dari komunitas-komunitas pengajian yang ibadah kegerejaan. Karena kan kami di sini timnya komplit ini. Komplit Jadi ya. saling edukasi ya, edukasi. Mana tahu ya 5 tahun 10 ke depan kita bisa memberikan kontribusi ya minimal mengurangi penggunaan perhiasan lah karena agak beresiko ya. Benar, Pak. Perhiasan ya namanya gaya hidup ya perlu juga tapi jangan berlebihan. Jadi paling aman investasinya ke emas. Sementara di Antam juga kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang agak takut nyimpan emasnya secara fisik, Antam mempunyai fasilitas namanya Brankas, berencana kelola emas. Jadi dia nabung emas gitu. Oh bisa Yang juga nabung emas ya? kedua, kami untuk melayani masyarakat atau kaum milenial yang ingin punya emas 10 gram dan hanya bisa nanggup cicil, kami ada kerjasama dengan BPD Syariah. Alhamdulillah semenjak 2019 kerjasama BPD Syariah sudah penjualannya sudah di atas 20 kilo. Itu 20 kilo dari periode Januari sampai sekarang ya Pak ya? Januari sampai dengan pertanggal kemarin ya, tanggal 18 November. Itu khusus untuk yang nyicil gitu Pak ya Nyicil, di ya, Antam ya. Makassar. Wah luar biasa, Iya. cukup besar juga karena mungkin mereka ketimbang mungkin tidak memiliki uang langsung banyak Pak. Jadi bertahap mungkin dengan menggunakan skim itu dengan nyicil dengan BPD Syariah. Jadi kan merasa juga emasnya tetap disimpan sama Antam gitu ya kan, mungkin mekanismenya nanti lunas baru boleh ambil ya Pak? Emasnya langsung diambil sama BPD ya. Oh langsung, sama BPD, nanti lunas kita baru ambil BPD di serahkan. BPD gitu ya. Ya. Jadi itu juga salah satu upaya untuk bagaimana tetap jualan di tengah pandemi ya Pak Arman. Betul, Mbak. Menjual sambil memberi edukasi ke masyarakat. Sambil memberi edukasi. Pak, tapi itu mengingat karena kita tahu kemarin juga sampai sekarang pun juga kita masih berada pada situasi sulit, Pak. Itu yang datang jual emas ke Antam ada nggak, Pak, yang jual investasinya? Sebenarnya kemarin sempat rame yang jual pas harga buyback-nya itu di 960 ya, 968 lah tertingginya. Itu di bulan berapa tuh, Pak? Di bulan Agustus juga, Juli dan Agustus itu ramai. Tapi dibandingkan penjualan lebih banyak penjualan. Kami paling tinggi yang buyback itu satu hari kami cuma bisa 2 kilo paling 2 kilo ya, paling tinggi. Itu pun yang dijual produk-produk kalau kami lihat, kalau kami verifikasi itu data pembeliannya tahun 2014 ke bawah yang pada jual. Jadi produknya yang masih lama yang orang-orang sini bilang retro ya. Iya. Oh, jadi ternyata bukan berarti pandemi mereka berlomba-lomba untuk jual emas ya, tapi juga tetap yang tinggi tetap yang beli ternyata. Iya, tapi kan kalau yang jual 2014 itu Mbak udah berkali-kali lipat keuntungannya karena mungkin masih harga 400-an atau 500-an. Iya ya, terus sekarang mereka jual 900 lebih udah untung 90% lebih lah. Jadi wajar lah untuk mereka ambil profit ya. Mungkin ada kebutuhan yang lain atau gimana. Mungkin karena itu Pak efek banyak dirumahkan dan sebagainya ya kan. Bisa mungkin jadi kebutuhan sehari-hari juga naik kan banyak di rumah misalnya.
Pak Arman, kita tahu memang sejak pandemi merebak kemarin kan orang apalagi dengan isu resesi ya yang kemarin juga sempat Ya, mencuat itu, orang tentunya berlomba-lomba untuk investasi bahkan karena takut sampai ada yang menarik uangnya di bank, kemudian investasi emas, investasi properti juga ada yang iya, beralih ke agak situ ya kan. Kita lihat memang yang emas ini juga ternyata banyak sekali ya Pak ya, khusus di kota Makassar. Mereka antusias ternyata untuk ini, mungkin sudah mulai sadar bahwasanya nilainya nanti makin makin ke sini akan makin tinggi gitu Pak. Tetapi ya. dengan adanya itu kan pas naik pun juga tetap banyak yang beli ya, pas di Agustus masih di angka 900-an lebih kan juga banyak yang beli, Pak. Tapi setelah itu makin sempat naik sampai tembus 1 juta di September kalau nggak salah, September, Oktober Betul. juga Awalnya itu di Juli, oh awal di Agustus. Juli ya. Ya, Agustus, September, kemudian Oktober itu sampai tembus 1 juta lebih. 1 juta lebih ya. Tapi ternyata yang beli tetap tinggi. Iya, itu dia yang saya bilang tadi. Mungkin mereka dapat informasi, itu sering dapat edukasi lah ya. Mungkin karena Mm-mm, pengalaman sebelumnya, krisis sebelumnya tahun 2008 ya. mm-mm. Sementara orang mengamankan inflasi ya. Iya. Takutnya inflasi tinggi, jadi paling aman itu dia minimal alihkan ke emas. Karena Hmm. sudah ada krisis-krisis sebelumnya ya. Ya di Bisa jadi. Tapi 98 kenyataan di bulan 99. Oktober, November ini, hari ini kami udah jual 16 kilo. Ini Per hari baru ini tanggal Pak, 16,4. tinggi juga Pak, mungkin bisa menyaingi Iya. yang di Agustus itu kan baru tanggal 19 ya. Iya, mudah-mudahan harapannya gitu, Mbak. Hmm, Heeh. tapi harga emas yang turun itu efeknya buat Antam apa sih Pak? Soalnya sih efeknya kita kan Antam itu ngambil profit kecil ya. Mm-mm. Ya masalah harga mungkin udah ada hitung-hitungannya ya dari Logam Mulia Jakarta ya. Jadi kami nggak mungkin lah, namanya orang jualan pasti ada resiko ya. Betul. Iya, karena kan harga emas ini bukan cuma dilihat harga di spot di LME ya, karena kita Ya, tidak dikonversi ke kurs rupiah. ya. 1 minggu ini kan kurs rupiah sangat sangat kokoh. Mm-mm. Yang kan sempat ke 14.800, per hari ini 14.100, nggak salah ya. Udah jauh, sangat kuat ya. Maka itu juga yang mempengaruhi harga emas itu bisa turun. Harga tertinggi di spot itu 2.000 US dollar per troy ounce. Rupiah kita di 14.800, per hari ini di 14.100. Jadi wajar harga emas itu turun di bawah 1 juta. Itu kalau turun, ini kalau misalnya mungkin juga Tribuners di rumah juga penasaran Pak, itu kalau misalnya harga emas melonjak naik, kemudian apakah itu Antam akan mendapatkan profit yang tinggi juga, dan ketika turun juga profitnya sedikit, atau sebenarnya seperti apa? Ketika naik turun ini dampaknya buat Antam apa? Dampaknya Bu Antam kan punya tambang sendiri ya Mbak ya. Mm-mm. Cuman untuk kebutuhan tambang kami kan belum terlalu besar ya. Jadi untuk Mm-mm. menutupin kerugiannya kan Antam punya tambang sendiri. Jadi untuk kerugiannya mungkin tidak terlalu besar lah gitu. Karena Antam juga masih beli untuk menutupin penjualan kami di seluruh Indonesia ya. Dari pabrik mungkin nggak sanggup ya. Kami Mm-mm. cuma produksi paling banyak 2 ton. Sementara Itu 2 target ton per hari Pak ya? enggak setahun Mbak. Tahun ya? Mm-mm. Hmm. Sementara untuk penjualan kami ditarget 18 ton untuk dalam negeri ya. Oke. Jadi kekurangannya kami yang ngambil dari Jakartanya, ngambil ke pasar ke internasional, ke Singapura ya, HSBC gitu. Masalah keuntungan kerugiannya wajar lah di mana-mana ya. Cuman Antam untuk kerugiannya mungkin masih bisa average dengan ada tambangnya sendiri, ada pabrik pemurniannya sendiri gitu. Tapi kan tidak sebanding dari kebutuhan. Ketika kebutuhannya 18 ton dan produksinya setahun hanya 2 ton ya Pak, berarti Iya. 16 ton itu impor ya berarti ya. Iya. Tapi Mengambil udahlah, dari itu kan ada manajemen risikonya sudah ada di Antam manajemen udah ya. resikonya. Mungkin pengeluaran harga sehari-hari itu udah jelas ya, ada Hmm. ketentuannya.
mungkin nggak bisa dipublish, Mbak. Oke, siap, Fungsi dapur aman. sendiri. Baik, Pak, itu sekarang kita sekarang bicara per hari ini ya, Pak, per November ini turun ya, sudah di angka per hari ini saya tadi disampaikan sama Bapak sudah di angka 977. 977. Nah, itu turunlah pastinya setiap hari turun ternyata di bulan November ini. Apakah ini waktu yang tepat untuk kita beli emas, Pak? Atau sebenarnya nunggu lagi pas lebih turun lagi atau seperti apa? Iya. Kalau berbicara investasi jangka panjang kayak emas ya, sebaiknya pada saat ada uang langsung beli, jangan ditahan, ada rezeki gitu. Pas ada duit langsung beli. Gitu. Itu saran saya, pengalaman pribadi lah sama teman-teman. Pengalaman pribadi. Iya, jadi pada saat ada rezeki jangan turunnya, karena emas itu nggak bisa harian kita ngelihatnya. Oh gitu, minimal itu 3 tahun kita nyimpan emas itu baru kelihatan hasilnya. Cuman di tahun 2020 ini kan anomali. Dia bisa naik 20% lebih karena ada kasus kan virus corona. Beberapa negara maju, negara berkembang bahkan PDB-nya turun, bahkan masuk ke dalam jurang resesi. Jadi harga kebutuhan orang lebih memilih emas, maka emas itu otomatis naik ya. Supply and demand-nya gitu kan, pastilah itu. Tapi kalau di butik sendiri Pak, itu ukuran yang paling diburu apa sih sejauh ini? Iya Mbak, yang sebelumnya kan di tahun 2019 itu ukuran 5 gram sama 10 gram. Yang favorit itu gitu yang ya? paling favorit banget, iya. Cuman di 2020 ini kami juga pelajarin yang 0,5 sama 1, 1000 keping pun satu hari datang langsung habis. Oh jadi 0,5 sama 1 gram best seller ceritanya Pak ya? Iya, cuman karena ya itu produksi kami juga di Jakarta terganggu selama PSBB, sementara untuk produksi 0,51 ini kan cost-nya besar ya. Jadi terbatas juga produksinya. Berarti best seller itu 1 gram sama 0,5 pas pandemi ya Pak? Tapi Kira masih mereka 5 sama 10 masih juga lumayan. Masih juga saya kira mereka langsung beli yang per kilo Pak. Tiba-tiba misalnya ada yang Enggak, borong kalau langsung 1 kilo. Beli yang gede-gede itu yang udah yang kalau kita lihat statusnya udah mapan lah, yang beli 250 gram, 500 gram, sama 100 itu udah ya usia-usia 100 sampai 1 kilo gitu ya? Kalau kami di sini Mbak nggak jualan yang 1 kilo Mbak. Oh sampai 500 aja ya? 500 aja, kalau ada yang mau beli sekilo itu pesan. Jadi mulai 40 tahun ke atas, rata-rata mereka kalau satu kali beli itu langsung kayak 100 gram sampai 500 gram. Tapi yang favorit 0,5 gram sampai 1 gram ini usia-usia mana Pak? Apakah seusia saya misalnya millennials atau? Yang milenial ya rata-rata ya 10 lah, 25 paling tinggi. Ada yang 25 gram. Tapi nggak rutin ya Mbak, ya mungkin pas dapat bonus lah. Tapi kalau lihat gitu ya? Rata-rata penjualan untuk milenial sih ya itu 0,5, 1 sampai 10 lah. Tapi ya kami harap ini milenial ini nggak boros lah. Manfaatin lah. Iya, ketimbang beli handphone mahal kan Pak. Ini kan kita lihat, misalnya kita coba aja kita lihat harga emas, kan handphone sekarang yang paling mahal kan ada sampai 13 juta, 15 juta nih. Ya kan milenial berburu untuk bisa mendapatkan itu. Coba aja kalau dialihkan untuk beli emas misalnya, itu bisa dapat berapa gram? Kebutuhan mungkin Mbak, nggak apa-apa, cuman jangan tiap tahun lifestyle ganti. Ya. Tapi Pak, lifestyle Pak. Tapi kalau kita lihat memang tiap tahun ganti sepertinya bukan tiap tahun Pak, bahkan mungkin 6 bulan sekali, 3 bulan sekali ketika ada merek baru yang keluar, ganti lagi, itu dia. Karena kebutuhan ya, apalagi kan smartphone memang kita bawa kemana-mana Pak. Ya kan, dompet bisa aja ketinggalan di rumah, tapi kalau handphone, ya. Nggak bisa. Bukan cuma milenial Mbak, termasuk saya Mbak, bawa handphone lupa 2-3 kilo putar balik. Putar balik untuk ambil ini ya, mungkin karena efek itu juga kan jauhan dari keluarga juga gitu Pak ya, butuh komunikasi terus dan sebagainya. Nah Pak, boleh di-share per hari ini gimana sih masyarakat mereka berlomba-lomba belanja pas tahu kan lagi rame juga di sosial media di-up soal harga emas turun atau seperti apa? Atau ada penambahan jam operasional mungkin untuk melayani mereka yang menggebu-gebu ingin investasi?
Kebetulan kita hari ini penjualan agak sepi ya Mbak ya. Oh, Hari ini padahal kami turun loh penjualan di ternyata. cuman iya turun Rp2.000 dari kemarin. Kami hari ini menjualnya cuma 400 gram, Mbak. Hmm. Dibandingkan kemarin kami jualan di 680. Ini penjualan hari ini ya cuma ya 400 gram, Mbak. Padahal harga turun gitu. Mungkin karena tanggal tua ya, pengaruh tanggal tua kali ya. Ternyata ada pengaruhnya di tanggal tua dengan pembelian emas, Pak. Tapi kan juga kadang ada yang gajian di tanggal tua. Mungkin PNS gajian di tanggal baru, tapi yang swasta biasanya tanggal ini menjelang gajian, merah bahkan pakai jelang tanggal 25. Nah, siap-siap. Apalagi kalau harganya juga masih turun Iya, ya, masih di angka ini. ya Tapi kita Pak Arman lihat ini kalau perkembangannya lah, Mbak ya. Pak ini kalau melihat setiap di November ini kan turun terus ya. Ini kira-kira bisa sampai kembali ke 700 nggak sih, Pak? Kalau ke 700 kayaknya enggak. Kecuali Enggak ya? ya rupiah bisa menguat ke 11.000. Hmm, kalau Hari ini kan rupiah. ninggalin 14.000 saja nggak susah. Tadi kan kalau kita lihat siang sempat ke 14.150 kalau nggak salah. Iya. Kan 14.000 agak susah. Berarti paling harga terendah kira-kira Pak dalam kondisi sekarang kalau dilihat juga dengan Harga rendah mungkin rupiah. kondisi sekarang kalau berita ekonomi bagus, Mbak. Kalau Mm-mm, misalkan sementara hari ini kan pengeluaran suku bunga acuan dari BI ya, kalau itu keluar, mm-mm. rupiah bisa menguat, bisa jadi besok turun lagi, tapi turunnya nggak jauh, Mbak. Paling Paling tinggi 2.000 kayak 3.000 8.000. ya. Hmm. Bisa 8.000. Karena di spot tadi sempat turun ya, berapa poin ya. Berarti kira-kira kalau situasinya seperti ini paling rendah mungkin prediksinya Pak Arman itu berapa, Pak? Bisa di 920. 920 itu, Iya, tapi belum ada prediksi gambaran ya. tanggal berapa ya, Pak ya? Ini Iya, takutnya Tribuners di rumah sudah tongkrong kapan ya harga emas turun ke 920. Bisa-bisa Antam kewalahan, Pak, untuk melayani mereka. Tapi Pak ini kalau kita lihat Parman juga mungkin beberapa kali kalau di chat juga sempat sharing bahwasanya masyarakat itu cenderung wait and see gitu Pak ya. ya. Lihat-lihat dulu seperti apa situasinya baru kemudian beli gitu. Nah, tetapi kan kita lihat juga bukan kita mau bahas masalah kompetitor nih ya, tapi kan banyak juga yang sudah dalam bentuk perhiasan emasnya kan. Jadi mereka berpikir ya udahlah ya, ini kan kalau saya beli perhiasan emas selain saya bisa investasi, saya juga bisa tampil dengan apa ya sebagai ini orang bisa lihat bahwa ada ternyata pakai emasnya banyak gitu ya sampai tangannya aja penuh misalnya dan sebagainya. Tapi apakah Pak Arman sebenarnya punya tips sebenarnya kita bagusnya beli yang memang bagus, kita beli yang perhiasan yang ini saja yang sudah dibuat sedemikian rupa atau idealnya beli emas batangan aja, Pak? Ya, soalnya gini, kalau berpikirannya ya secara pribadi, dia terserah mau batangan, cuman ada yang jadi kendala pada saat buyback-nya, Mbak. Iya, Pada iya, ya, saat benar-benar. kalau perhiasan kan kita beli mungkin lebih 1 gramnya emas 22 ya. Emas Mungkin 22, pada saat 23. kita beli, ya pada saat beli karena udah dimodif sedemikian rupa, mungkin harganya lebih mahal dari emas batangan yang murni, ya kan? Pada saat dijual balik, pasti harganya udah jatuh loh, Mbak. Iya kan dicungkil-cungkil lagi, saya tuh biasa Pak jual dicungkil-cungkil perhiasannya dan sebagainya jadinya lebih ringan kan, nggak Enggak, sampai masalahnya segram perhiasan lagi. pada saat dijual kan orang nggak ngelihat lagi modelnya. Orang pada saat dijual di toko emas, pasti orang lihat nilai kadar emasnya kan. Iya betul betul. Iya. Nah, sementara kami untuk buyback tidak melayani selain produk Antam. Gitu. Banyak loh customer kami yang datang ke sini mau jual mini gold, UBS, tapi kami nggak bisa melayaninya, Mbak. Karena kami yang melayani itu cuma khusus buyback, khusus produknya Antam. Untuk ini ya Jadi yang itu emas Mbak, iya. batangan gitu ya ternyata. Tapi kalau tipsnya Perhiasan Pak memang Arman, mahal, cuman pada saat jualnya yang agak susah. iya benar. Selisih antara beli sama jualnya itu jauh. Iya ya. Ya, tapi kan namanya ibu-ibu ya wajar lah sambil gaya. Iya, kita kan Kan paling biasanya bagus pengen. punya perhiasan, punya emas batangan.
emas batangan kan tidak bisa dipamerin gitu Pak ya. Maksudnya kita Ya, tidak bisa pamer ke ini, masa mau dibawa-bawa, "Ini kita punya ini loh, ini gini-gini," kan susah juga. Tapi dan lebih dengan aman lah. Pak, tapi kan, Antam ini kan juga sinergi dengan beberapa stakeholder lainnya ya, mungkin dengan Betul, Pegadaian juga ya kan, dengan mereka kan juga punya program cicil emasnya. Kemudian ada betul. beberapa bank syariah juga mereka punya Ya, program. Itu, kalau kontribusinya lewat program itu, berpengaruh nggak sih Pak? Berpengaruh besar nggak sih Pak untuk penjualan Antam sendiri? Atau lebih banyak memang yang retail yang datang langsung beli ke butik? sebenarnya Antam punya reseller tuh, kayak resellernya Mhm, kayak Pegadaian, ya, sama BSM, BSM. mhm. Nah, kalau ini Antam sih aman, karena udah di backup sama Bank Syariah ya, kayak Bank BPD, Mandiri Syariah dengan Pegadaian ya, ya, Pak? ya. Cuman kan ya memang mereka jualnya lebih mahal ya, Oh, karena ada mereka yang istilahnya dicicil, resellernya Antam ya ya, Pak? resellernya Antam ya. Mhm, Cuman di Pengadian kan mereka cuman bukan produk Antam yang mereka jual, ada produk-produk dalam negeri juga yang mereka jual, mhm mhm mhm. gitu. Dan harga berbeda. Harga berbeda, ya. Tetapi tetap, berkontribusi gitu ya, Pak, ya, untuk Sangat penjualan berkontribusi. sangat berkontribusi. Berapa persen kira-kira, Pak? Sampai 50% juga atau Enggak, enggak ya, enggak sampai tetap 20% lah ya. 20% tetap tertinggi di orang Ya. yang memang langsung datang ke butik Antam gitu ya Pak ya untuk cari beli sendiri seperti itu. Khusus BSM sama Pengadian ya. Kalau Mm-mm. semua reseller di seluruh Indonesia mungkin kontribusinya 50%, Mbak. Kan bukan Itu cuma dua itu. Ada hmm, juga perorangan yang jadi reseller. oh ada juga yang perorangan. Mungkin Ada. yang modalnya banyak. Iya, karena jadi reseller di Antam itu memang masih saat ini masih agak berat. Agak berat. Minimal mereka punya transaksi satu bulan itu 15 kilo. 15 kilo. Targetnya Antam kan 12, lebih gitu ya. Jadi lebih Enggak, tinggi. ton, Mbak. Oh, Target oke. Antam untuk Di Makassar ada yang jadi reseller, Mbak? Banyak ya? belum ada, Mbak, belum ada. Belum ada ya. Paling resellernya cuman ya belinya di Antam, di Bunting sini mereka jual up dikit lah. Ada. Hmm. Kayak just tip gitulah Pak ya. Mungkin Iya, ada kenaikan tapi mungkin tidak terlalu signifikan iya. juga dengan ini ya. Kelihatan kok ada Kelihatan. Kayak di iya. borongan. Hmm, sip sip. Pak mungkin boleh dibagi tipsnya juga nih buat Tribuners di rumah ketika kita ingin investasi emas itu sebaiknya idealnya seperti apa sih sebenarnya? Apakah kan biasanya orang bukan berarti kayak ada uang beli emas, beli emas, beli emas dan kemudian kebutuhan-kebutuhan lain malah tidak terpenuhi gitu loh Pak. Idealnya sebenarnya ketika Iya, kita ingin investasi seperti apa? ya kalau lihat idealnya sih ya 20% itu penghasilan diinvestasikan lah ya. Tergantung Hmm. investasinya mau kemana ya. Sekarang kan masalah investasi dominan, mau yang yang aman seperti emas, deposito, ya kan, atau di properti mau yang agak berisiko yang high risk high return, ada saham. Jadi tergantung Benar. ya. Jadi saran saya minimal 20% penghasilannya diinvestasikan. Ya, kalau mau yang jangka panjang dan aman ya kami sarankan dengan beli emas Antam. Karena lihat histori harga dari tahun ke tahun emas belum pernah turun. Apalagi Bahkan bisa profitnya dijual bisa lagi ya. lebih dari deposito lah. Ya, mungkin itu aja, Mbak. Oke, Pak, mungkin untuk Tribuner juga ini penasaran buat mereka yang mungkin tadi Bapak bilang sekarang lagi sepi karena lagi menjelang akhir bulan, mungkin di awal Desember nanti membludak lagi. Itu kira-kira sampai akhir tahun angkanya masih di angka 900-an 70-an Pak atau mungkin dia sampai 950 melihat Ya, target paling buruk perkiraan saya pribadi itu ada di 920. 920 ya. 920 sampai akhir tahun. Hmm. Cuman ya sekedar informasi buat warga Tribuners, kami di bulan 12 itu mungkin nanti penjualannya sampai tanggal 23 saja ya, karena ada cuti bersama. Oh, sampai tanggal 23 aja ya. Jadi kalau 23, mau iya. datang 25 ya, oh Natal juga, Pak. Itu kan pasti sudah Natal tanggal juga. merah juga kan. Udah tanggal Benar merah. benar benar benar.
Pak Arman juga sudah pulang kampung pastinya dong Pak ya. Apalagi tutup sampai malam tahun Akhir, baru iya, sampai tahun akhir baru. awal bulan ini mungkin ya awal Januari mungkin ya Pak ya. Iya. Oke. Sehingga ya masyarakat sosial mulai ya investasi lah di emas untuk jangka panjang. Benar. Apalagi yang ibu-ibu yang punya duit sekarang supaya nilainya aman 5 tahun buat anak kuliah ya saran masukkan ke emas deh. Tapi bapak-bapak juga ada yang beli emas nggak sih Pak? Ada bapak-bapak yang sayang suami. Sayang istri. tetap ini ya, tetap ternyata Dan juga ada yang sekarang trennya saya ngelihat ada tren di masyarakat sekarang yang anak-anak milenial yang 40 ke bawah ya itu sekarang mereka nyari yang gift series. Nah, kan kami biasa survei itu ini dalam mau beli apa Mbak, mau diinvest enggak, ini buat hadiah. Kan luar biasa. Oh, ada yang beli Sambil emas buat memberi hadiah gitu ya Pak? memberi edukasi. Ada yang ulang tahun, sekarang keluarin produk 0,5 yang gift series ya. Ada yang love, ada yang congratulations, ada yang wedding cincin, ada happy birthday, barakallah. Oh, memang ada khusus 0,5 gram. untuk Jadi mereka gift series yang ditawarkan di Antam juga ya ternyata. ya. Iya. Itu memang dikemas Jadi berbagai orang bentuk. bawa baju, pakai baju bagus, bentuk yang menarik. Cuman memang harganya agak mahal ya Mbak ya. Memang eksklusif. Itu dipesan juga ya Pak ya, baru bisa mungkin. Tidak ready langsung setiap saat di Udah, butik ya Pak? kami ready. Oh, ready. Yang ready itu wedding cincin di sini ya. 1 bulan ini ready wedding cincin, love sama congratulations. Itu ready. Ini bisa jadi itu hadiah Natal gitu Pak ya. Atau mungkin kan biasanya yang ada yang merayakan kayak di Februari tuh ya kan. Apa sih Valentine misalnya. Valentine terus tahun baru Cina itu ya, Gongxi Ya, Pacai. iya benar. Ternyata banyak yang memberikan. Itu bedanya dengan yang logam biasa Pak? Yang batangan. Iya, yang logam Ya, itu dia harganya. udah dikemas sangat eksklusif lah dia. Dia kayak ATM, dia udah kemasannya pun berbeda Mbak. Dia nempel dia kayak ATM, kayak chip gitu kan. Tapi kayak yang cincin tuh bisa dipakai dong Pak? Yang wedding. Oh enggak, dia bentuk emas batangan juga Mak, yang Oh wedding. tetap, kirain Cuman juga yang wedding sudah cincin itu dalam cuman bentuk tulisannya perhiasan. aja. Ya. Enggak dalam bentuk perhiasan. Kami jualannya enggak dalam bentuk perhiasan. Kadarnya 99. Saya mikirnya tadi yang gift series itu sudah bisa kayak sebagai cincin gitu atau tetap dalam bentuk ini ya dikemas lebih menarik lagi apalagi kan buat hadiah-hadiah. Ya. Lebih menarik. Betul. Nah, untuk seri itu memang juga tetap tinggi penjualannya, Pak? Atau di Makassar orang belum terlalu berpikir untuk beli hadiah atau apa mungkin? Ya, kayak selama yang lihat ya memang untuk memberi hadiah. Tapi belum terlalu banyak ya, Pak ya? Nikahan. Iya, belum terlalu banyak. Kayak Tapi misalnya rata-rata kami hadiah-hadiah. survei mereka untuk memberi. Belum Mutasi. sebanyak yang ini ya, yang biasa yang ukuran 1 gram, 0,5 Yang batangan. gram, yang batangan. Betul. Karena memang mereka belinya bukan niat invest ya. Kalau mau invest mendingan ke emas batangan. Ke emas batangan. Benar. Ya. Terus sekarang Pak, target ke depannya mungkin inovasi ke depannya lagi untuk Antam Makassar apa nih? Apalagi ini menjelang mengakhiri tahun 2020, kita akan menyongsong tahun 2021. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apalagi customer loyalnya Antam Makassar selama ini Pak? Ya harapannya sih itu Mbak yang bilang tadi dari emasnya dari sekarang. Karena ada pengalaman sebelumnya itu ya yang namanya invest kan rata-rata yang dibeli
diberikan pemerintah atau Ya. bank, itu kan memang ya. Apalagi sekarang banyak jangan tergiur dengan itu peningkatan aman. Yang aman itu ada di emas antara atau deposito terserah yang lain lah. Gitu. Yang jelas emas itu nggak pernah turun ya Mbak ya. Kalau kita lihat dari zaman Rasul, zaman Nabi itu belum pernah ada penurunan, bahkan naik. meningkat Bahkan, terus Mbak. Ya. Kalau dilihat harga di dulu mungkin dibandingkan juga dengan yang sekarang kayak hampir sama gitu ya Pak. Tidak terlalu inilah, maksudnya memang orang yang punya yang punya investasi emas tidak akan rugilah kalau kita lihat, karena itu juga prosesnya kalau tidak ingin dijual ya bisa digadaikan dan sebagainya, bisa dijual maksudnya banyaklah cara untuk mengamankan nilai uang. Mengamankan nilai uang, dan kita juga tetap untung gitu loh Pak kalau misalnya punya investasi emas. Nah, ada lagi mungkin Pak Arman yang ingin disampaikan kepada Tribuners di rumah terkait pembelian emas, mungkin karena mumpung lagi turun atau bagaimana? Atau mungkin mekanisme-mekanisme yang dihadirkan oleh Antam sendiri untuk memudahkan masyarakat, mungkin bisa diperjelas lagi bagaimana caranya. Kalau tidak punya uang banyak kan bisa pakai skim tadi cicil, itu bagaimana sih mekanismenya Pak? Ya, kalau mekanisme pelayanan karena di kondisi pandemi ya, Antam itu bisa transaksi melalui website ya dengan memilih butik. Nanti di websitenya tinggal pilih butik Makassar, tinggal pilih produk-produk yang ada, bisa pada saat selesai bayar barangnya bisa langsung diambil. Atau tidak mau pergi ke butik, tinggal pilih ada biaya ongkirnya. Tapi ini masih terbatas untuk wilayah Makassar. Dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa menjangkau di luar kota Makassar, Makassar pinggiran ya sampai ke kabupaten. Yang kedua, supaya lebih praktis, bisa melalui pesan melalui WA kantor kami ya. Mungkin udah ada, bisa dilihat nanti nomor WA kantor. Jadi ada di situ pengisian datanya dan berapa jumlah kepingin yang bisa dibeli. Nah, kepada customer yang, kan ada beberapa nih Mbak, customer yang masatnya lain yang berpikirannya emas itu ada, jadi ada barang, ada uang gitu. Bisa kami melayani juga transaksi langsung, cuman sangat terbatas. Kami cuma bisa masuk 5 orang gitu, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Tapi kami sediakan ruang tunggu di luar kantor. Tapi beroperasinya Senin sampai Jumat ya Pak ya? Untuk operasinya Senin sampai Jumat, dari jam 10 sampai jam 4 sore untuk Senin sampai Kamis, dan untuk hari Jumat sampai jam 5 sore, jam 17.00. Oh, lebih lama ya kalau hari Jumat. Iya. Iya, Pak, ini kalau kita lihat di Facebook nih ada yang sempat menanyakan ini daerah mana, bisa minta nomor WA-nya. Mungkin Pak Arman bisa menyebutkan itu kontak WA yang bisa dihubungi ketika ingin konsultasi atau mau beli emas itu di mana sih Pak? Nomor WA-nya ya? Ya, disebut aja Pak. 0813 nomor kantor 08, saya hafal juga sih Mbak. 0813. Halo. Iya, silakan Pak. 0813. Baca aja, Sir. Saya nggak hafal ya, Mbak. Tadi kasih deh. Iya. Jadi nomor kan ya 0813. Oh, sorry Mbak, salah. 0821 0821 91 91 25 1310. 1310. Nah, ini mungkin yang buat Tribuners yang bertanya di Facebook ya, yang tadi nanya ini daerah mana, nomornya berapa, kalau misalnya menghubungi itu tadi nomornya mungkin sudah dicatat juga, dan cepet-cepet untuk
ke ini, ke butik Antam yang ada di jalan ini ya Pak ya, Jalan Ratulangi, Satu karena Langi, tadi nomor 60 ya. sampai tanggal Pas depan. 23 Desember sudah mulai 23 Desember sampai ini ya, operasional sampai 23 Desember karena ada cuti bersama. Dan Pak Arman tadi banyak sekali juga yang sudah disampaikan bagaimana sih Antam di hari awal pandemi ya, di di Maret April itu benar-benar mengalami penurunan penjualan karena tadi banyak faktor juga disampaikan bahwasanya memang selain produksinya yang terbatas, kemudian juga operasional juga terbatas karena banyak yang WFH gitu Pak. Ada yang memang di rumah WFH, kemudian juga produksinya kemudian tambah lagi dengan kebijakan pemerintah setempat yang kayak ada kemarin PSBB dan sebagainya. Ya. Tapi kemudian ada peningkatan di Juli gitu ya, karena adanya Juli Agustus luar biasa tadi ternyata Antam mencatat penjualan tertinggi nih sejak butik Makassar berdiri ya di tahun 2015 sampai 20 kilo lebih. Karena kemarin ini ya masyarakat banyak yang takut akan isu resesi juga salah satunya. Luar biasa. Dan kita juga tadi banyak mengetahui produk-produknya Antam juga ternyata banyak sekali, bukan hanya emas batangannya tapi juga ada yang untuk mau kasih kado nih yang buat yang gift series ya, ada wedding, ada mungkin untuk momen-momen tertentu juga tadi Pak Arman sudah mengulas dan bahkan termasuk operasionalnya. Nah, buat Tribuners di rumah juga mungkin ini sudah menjadi gambaran awal ya. Banyak yang tongkrongnya mungkin mau tanya operasionalnya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Arman juga. Bahkan ada nomor WhatsApp-nya juga kalau pengen secara online gitu ya. Bahkan dibocorkan kalau hanya beroperasi sampai tanggal 23 Desember. Semoga Tribuners di rumah juga sudah catat informasinya dan sampai bahkan juga tadi dipaparkan mengenai apa sih ukuran-ukuran atau yang paling best seller dicari gitu ya Pak ya, 0,5 gram, 1 gram dan sebagainya. Nah Pak Arman, sebelum kita tutup untuk Tribun Bisnis Forum pada edisi kali ini, ada yang ingin disampaikan lagi? Ada tambahan mungkin? Mungkin kita coba. Cukup ya? Harapannya ya kunjungilah butik kami. Dengan sangat mudah kami memberikan pelayanan ya. Tinggal pilih lah gitu. Dengan sampai tahun depan harganya udah di atas 1.100.000, agak susah lagi. Belinya lagi. Iya. Benar. Baik, untuk Tribuners di rumah juga yang sudah join, sudah nonton di Facebook dan juga YouTube kita, tentunya terima kasih banyak sudah meramaikan Tribun Bisnis Forum edisi ke-24 hari ini. Dan buat Pak Arman, terima kasih banyak Pak juga sudah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kita. Ini kita sengaja mendatangkan orang Antam karena memang emas kalau kita lihat di tren itu Pak di Google ini kan memang yang lagi banyak dicari adalah soal harga emas apa dan sebagainya. Mungkin karena memang masyarakat ini ya mulai sadar bahwasanya pentingnya untuk investasi, apalagi kalau untuk investasi jangka panjang ya. Seperti Pak Arman tadi sampaikan. Dan juga buat Tribuners yang sudah standby, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di Tribun Bisnis Forum minggu depan ya. Di seri ke-25. Dan buat Tribun Timur juga yang sudah bertugas, terima kasih. Dan saya Sukmawati Pak juga mewakili rekan-rekan di kantor juga mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Arman. Semoga sehat selalu pastinya. Amin. Sama-sama, mohon maaf kalau ada yang kurang. Siap, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa diskusi langsung Pak Arman ya. Semoga pandemi cepat berlalu lah ya. Biar segalanya juga kita bisa lakukan secara normal lagi seperti dulu. Seperti itu. Baik, Pak Arman, saya pamit. Terima kasih banyak. Mbak Sukma. Ya, dan Tribuners terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses buat Tribun.